Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkah limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat kembali melaksanakan perkuliahan online pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliaulah yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Kemudian yang kami hormati Muallim Muhammad Iqbal MPDI selaku dosen kita pada perkuliahan hari ini, serta teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ayu Azizah, Fitriani, Meldayanti, Nia Rahmawati, Nida Munirah, Nur Azizah, Rina Rupidah, dan Yulianti. Pada hari ini kami akan mempresentasikan kepada teman-teman semua tentang metode mimicry memorization. Baiklah, marilah sama-sama kita mulai presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah dengarkan dan simak baik-baik pemaparan dan penjelasan dari kami. Semoga teman-teman bisa memahaminya, dan nanti kalau ada yang tidak dapat dipahami bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari metode mimicry memorization yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian metode mimicry memorization. Ada 3 hal yang akan diuraikan dalam hal ini, yaitu yang pertama ada pengertian metode. Nah, metode berasal dari 2 kata. Yang pertama ada meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Sedangkan dalam bahasa Arab diungkapkan dalam berbagai kata. Terkadang digunakan kata at-tariqah, manhaj, dan al-wasilah. At-tariqah berarti jalan, manhaj berarti sistem, dan al-wasilah berarti perantara mediator. Maka kata at-tariqah adalah kata dalam bahasa Arab yang mempunyai kesamaan arti dengan metode. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Nah, dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode merupakan cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah, metode telah banyak dikemukakan oleh pakar pendidikan sebagaimana yang telah dipaparkan berikut ini. Itu silahkan baca beberapa istilah metode oleh pakar pendidikan. Nah, yang dapat disimpulkan dari beberapa pengertian dari istilah metode yang telah dipaparkan tersebut bahwa metode merupakan suatu cara atau alat yang digunakan oleh guru untuk menciptakan sebuah interaksi dengan siswa dalam menciptakan proses belajar mengajar yang diinginkan guru agar tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Selain itu, metode pembelajaran yang baik adalah di mana seorang guru menjadi pembimbing bagi siswa dan siswalah yang dibimbing dan lebih banyak aktif daripada gurunya. Yang selanjutnya ada pengertian mimicry memorization. Ditinjau dari segi bahasa, mimicry memorization memiliki arti yakni mimicry yang berarti meniru dan memorization yang berasal dari kata memori yang berarti ingat. Dalam bahasa Arab, metode ini disebut tariqatul sima' wal mahfudhah.
Nah, dari pemaparan di atas, maka mimicry memorization dapat disimpulkan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk menekankan pada hal meniru, mengingat, menghafal, atau proses pengingatan sesuatu dengan kekuatan memori. Sedangkan ditinjau dari segi istilah, mimicry memorization biasa diartikan sebagai informant drill method. Dikatakan demikian karena dalam penerapannya dilakukan oleh pengajar atau seorang informan penutur asli. Tahapan dalam metode ini berupa demonstrasi dengan menirukan pengajar berulang kali sampai siswa hafal. Selanjutnya ada metode mimicry memorization. Pada dasarnya, metode mimicry memorization adalah pendekatan lisan dalam pengajaran bahasa. Maka proses pembelajaran melibatkan banyak kegiatan latihan lisan atau ucapan. Fokus pembelajarannya adalah kemampuan menyimak dan berbicara dan menekankan pada aspek menghafal. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran model mimicry memorization merupakan pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa, di mana dalam pembelajaran ini setiap siswa harus mampu untuk meniru setiap kata yang diucapkan oleh guru yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Kemudian, siswa menghafalkannya sesuai dengan kata yang telah diucapkan oleh sang guru. Setelah itu, guru menguji hafalan siswa dengan cara menunjuk beberapa siswa secara acak. Teknik meniru dan menghafal dalam metode ini dapat membantu kelas yang cenderung membosankan. Karakteristik metode mimicry memorization. Yang pertama, karakteristiknya adalah kegiatan belajar mengajar didemonstrasikan. Drill gramatika dan struktur kalimat, pengucapan, latihan menggunakan mufradat dengan cara menirukan atau mengikuti guru serta penutur asli. Yang kedua, pada saat drill native speaker melakukan sebagai drill master, yakni dengan cara mengucapkan berbagai kalimat serta peserta didik menirukannya sampai berulang kali hingga hafal. Yang ketiga, gramatika diajarkan dengan cara tidak langsung melewati kalimat-kalimat yang dipilih sebagai model ataupun pola. Yang keempat, pada tahapan berikutnya, kegiatan dilakukan dengan cara diskusi atau dramatisasi. Yang kelima, metode bervariasi karena bisa digunakan menggunakan rekaman-rekaman dialog dan drill yang disebut dengan audiolingual method atau disebut juga oral approach. Kemudian, fungsi dan tujuan metode mimicry memorization. 1. Fungsi metode mimicry memorization. Fungsi dari metode mimicry memorization adalah agar semua peserta didik dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik. Agar hal ini dapat tercapai, hendaknya peserta didik mempelajari berulang kali agar peserta didik terbiasa berbicara bahasa Arab secara spontan. Selanjutnya, tujuan akan dijelaskan oleh teman kita. Tujuannya ialah yang menggunakan pendekatan lisan. Maka tujuan utama metode ini adalah menggunakan bahasa secara komunikatif. Dengan proses pengajaran yang diulang-ulang, peserta didik diharapkan mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis atau di bawah sadar. Seperti yang diyakini dalam teori belajar behavioristik bahwa bahasa itu merupakan sebuah kebiasaan. Jadi dengan pengulangan mufradat yang berkali-kali diharapkan agar semakin memperkuat pembiasaan bahasa Arab peserta didik dan juga agar semua peserta didik dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik. Agar hal ini dapat tercapai, hendaknya peserta didik mempelajarinya berulang kali agar peserta didik terbiasa berbicara bahasa Arab secara spontan. Kelebihan dan kelemahan metode mimicry memorization.
Kelebihan metode mimicry memorization menurut Ahmad Lutfi adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran ini tidak bersifat verbalistis. B. Pembelajaran lebih menarik dan tidak mudah dilupakan. C. Siswa lebih jelas dan mudah memahami dan menghayati materi. D. Biasa digunakan dalam kelas dengan jumlah siswa yang banyak. E. Siswa bisa menghafal surat-surat pendek sesuai makhraj dan tajwidnya. Itu kelemahan daripada metode mimicry memorization ini. Kelemahannya yang pertama yaitu metode ini memerlukan seorang guru yang benar-benar aktif dalam berbahasa asing. Seorang guru yang benar-benar aktif itu sangat diperlukan pada metode ini. Kenapa? Karena kalau gurunya misalnya bahasa Arabnya seadanya atau tidak mahir dalam bahasa Arab, tidak aktif dalam bahasa Arab, niscaya ini akan berdampak buruk bagi anak-anak peserta didiknya, karena anak-anaknya itu atau peserta didiknya akan meniru apa yang dikatakan oleh gurunya, sehingga pada metode ini dituntut untuk guru ini harus benar-benar aktif dalam berbahasa Arab. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu para pelajar cenderung untuk memberi respon secara serentak atau secara individu seperti membeo dan sering tidak mengetahui makna yang diucapkannya. Nah, jadi kelemahan yang kedua adalah pelajar atau siswa-siswa tidak memahami tentang makna yang diucapkannya karena mereka meniru daripada perkataan sang guru. Nah, maksud dari membeo di sini ialah mengikuti seperti burung beo, karena kan burung beo itu mengikuti apa yang didengarnya, tetapi dia tidak mengetahui maknanya. Nah, itu juga merupakan kelemahan daripada metode mimicry memorization ini. Kemudian kelemahan yang ketiga yaitu pada umumnya kemampuan aplikatif bahasa asing anak didik sangat ditentukan oleh faktor motivasi dari pihak guru. Artinya seorang guru harus memberikan motivasi pada anak didiknya di sela-sela pembelajaran. Nah, jadi kelemahan yang ketiga yaitu pada seorang guru yang menggunakan metode ini harus memberikan motivasi pada anak didiknya di sela-sela pelajaran, karena anak didik ini kalau tidak diberikan motivasi maka mereka kemampuan dalam mengaplikasikan bahasanya itu bisa kurang atau mereka bisa malas dalam menggunakannya karena kurangnya motivasi dari guru. Oleh karena itu motivasi sangat dibutuhkan. Nah, kelemahan yang keempat yaitu metode ini berpendirian bahwa jika pada tahap awal para pelajar tidak atau belum mengerti makna dari kalimat-kalimat yang ditirunya, tidak dianggap sebagai hal yang meresahkan. Selanjutnya, dengan menyimak yang dikatakan oleh guru, merespon yang benar, dan melakukan semua tugas tanpa salah, pelajar sudah dianggap belajar bahasa tujuan dengan benar. Jika dianalisa, pendirian ini kurang dapat diterima sebab meniru tanpa mengetahui makna adalah suatu aktivitas yang mubazir, kecuali itu hafalan pola-pola kalimat dengan ucapan yang baik dan benar. Belum berarti bahwa para pelajar dengan sendirinya akan mampu berkomunikasi dengan wajar. Oleh sebab itu, diperlukan bimbingan yang intensif dalam mencapai kemampuan komunikasi ini. Nah, jadi kelemahan yang keempat ini ialah ketika sang pelajar tadi tidak mengerti akan makna pada suatu kata tersebut, itu tidak dianggap sesuatu yang meresahkan atau dianggap biasa-biasa saja. Nah, padahal kejadian itu merupakan sesuatu yang mubazir karena meniru tanpa mengetahui makna. Nah, ini akan berakibat anak-anak ini akan susah dalam mengungkapkan kata-kata. Bagaimana mereka akan menggunakan kata-kata tersebut dalam ungkapan sehari-hari, sedangkan mereka tidak mengetahui maknanya. Nah, oleh karena itu diperlukan bimbingan yang intensif dalam mencapai kemampuan komunikasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah langkah-langkah penerapan metode mimicry memorization.
terlihat bahwa metode mimicry memorization pada dasarnya tidak hanya menekankan latihan peniruan dan penghafalan para pelajar untuk membentuk kecakapan berbahasa, tetapi juga kecermatan pengajar dalam membimbing mereka sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, seorang pelajar harus benar-benar menguasai prinsip-prinsip itu. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, pendahuluan. Memuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan, baik berupa persepsi, yaitu upaya guru menarik perhatian murid agar fokus pada ilmu yang akan diajar, atau bisa berupa tes awal tentang materi atau yang lainnya. Kemudian langkah yang kedua, penyajian dialog atau bacaan pendek yang dibacakan oleh guru berulang kali, sedangkan pelajar menyimaknya tanpa melihat pada teksnya. Misalnya kita ambil contoh bacaan pendek, ana tilmidun. Nah, guru mengucapkan kata ana tilmidun berulang kali, lalu murid menyimak tanpa melihat teks yang dibaca oleh guru. Begitu juga dengan penyajian dialog. Kemudian langkah yang ketiga, peniruan dan penghafalan dialog atau bacaan pendek dengan cara meniru setiap kalimat secara serentak dan menghafalkannya. Setelah di langkah kedua tadi guru membacakan dan murid menyimaknya, maka langkah selanjutnya adalah si murid menirukan kalimat-kalimat pendek atau dialog tersebut kemudian menghafalnya. Langkah yang keempat, penyajian pola-pola kalimat yang terdapat dalam dialog atau bacaan yang dianggap sulit karena terdapat struktur atau ungkapan-ungkapan yang sulit. Hal ini bisa dikembangkan dengan latihan. Dengan metode ini dilatih struktur dan kosakata. Contohnya adalah misal latihan yang mengganti satu unsur. Misalkan guru mengatakan ana tilmidun berulang kali, lalu pelajar menirukannya ana tilmidun, lalu guru memberi penguatan tentang rangsangan baru sahih nahnu, pelajar menjawab nahnu talamid, dan seterusnya. Atau misalnya dengan latihan tanya jawab, guru mengatakan yaktubu Ahmad ad-darusa fil fasli, lalu guru bertanya madza ya'malu Ahmad, pelajar menjawab yaktubu darusa. Lalu guru memberi penguatan dan rangsangan baru sahihu aina yaktubu Ahmad, pelajar menjawab al-fasli, dan seterusnya. Atau bisa juga latihan dengan menyatukan kalimat. Misalnya guru membuat pola kalimat yang kurang sempurna. Contohnya itu Ibrahim la yadhhabu ila al-madrasah huwa maridun ... li'anna. Nah, di sini tugas pelajar adalah menyempurnakan kalimat li'anna. Kalimat li'anna di situ tidak bersanding dengan kalimat yang lain. Nah, tugas si murid adalah menyandingkan kalimat li'anna dengan kalimat yang lain, misalkan li'an Ibrahim atau li'an apa, sebisa murid. Kemudian pelajar menjawab Ibrahim la yadhhabu ila al-madrasah li'annahu maridun. Kemudian guru mengatakan Ibrahim maridun, Ibrahim yaqra'ul kitaba fi baitihi ... lakinna. Nah, kemudian pelajar menyempurnakan lagi Ibrahim maridun lakinnahu yaqra'ul kitaba fi baitihi, dan lain-lain. Keterangan S itu artinya stimulus, R adalah respon. Kemudian langkah yang kelima, dramatisasi dari dialog atau bacaan yang sudah dilatihkan di atas. Pelajar yang sudah hafal disuruh mempergunakannya di depan kelas. Bisa dengan pelajar menirukan kembali apa yang disimaknya, atau pelajar membuat pertanyaan berdasarkan dialog kepada temannya yang lain. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang keenam, pembentukan kalimat-kalimat lain yang sesuai dengan pola-pola kalimat yang sudah dilatihkan. Ini sebagai penguatan. Jika tadi sudah melatih kalimat pendek yang berbunyi ana tilmidun dan seterusnya, di langkah ini bisa kita perintah pelajar untuk membuat kalimat pendek
yang lain yang sama polanya dengan yang telah dilatih. Contohnya ana talibun. Nah, itu kan sama ana tilmidun, ana talibun. Kemudian langkah yang terakhir ialah penutupan. Jika diperlukan, misalnya dengan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, dalam hal ini pelajar disuruh berlatih kembali dalam menggunakan pola-pola yang sudah dipelajarinya di sekolah. Ini sebagai penutup. Terserah sih mau kasih tugas atau tidak. Kalau dirasa pelajar sudah cukup baik, ya mungkin tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya tentang faktor penghambat penerapan metode mimicry memorization. Faktor penghambat penerapan pada metode ini pada proses pembelajaran bahasa Arab, menurut Muhib bin Syah dalam buku beliau yang berjudul Pendidikan Psikologi dengan Pendekatan Baru, yaitu ada dua faktor, yakni ada faktor intern siswa dan ada juga faktor ekstern siswa. Faktor intern siswa yakni hal-hal atau keadaan-keadaan umum dari dalam diri siswa, yakni seperti intelektual siswa yang rendah, sikap siswa yang labil dan mudah emosi, ataupun gangguan pada alat-alat indera penglihatan dan juga pendengaran. Lanjut, yang kedua ialah faktor ekstern siswa, yakni meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi 3 macam. Yang pertama, lingkungan di dalam keluarga, misalnya hubungan orang tua yang tidak harmonis ataupun keadaan ekonomi yang rendah. B. Lingkungan di dalam masyarakat, misalnya wilayah perkampungan yang kotor ataupun pergaulan dengan teman sekitar yang nakal. Dan yang ketiga, yang C, lingkungan di dalam sekolah, misalnya letak gedung dan kondisi tenaga pengajar maupun alat-alat pendukung belajar yang tidak memadai. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai penjelasan makalah dari kami. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman kami persilahkan untuk bertanya atau menambahkan atau memberikan kritik ataupun saran. Silahkan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Sekian dari kami, terima kasih atas segala perhatian dan kami mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.